Baiklah, saya dari kelompok 2 akan melanjutkan materi dari kelompok 1 kemarin dengan judul bab kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi, kita akan mengulang kembali apa sih yang dimaksudkan hak dan kewajiban. Hak atau hak asasi manusia adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat direnggut oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab. Baiklah, memasuki materi kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa poin penting pelanggaran hak dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama, pelanggaran hak dalam bidang pendidikan. Kedua, pelanggaran hak dalam bidang hukum. Ketiga, pelanggaran hak dalam bidang politik. Dan terakhir, pelanggaran hak dalam bidang ekonomi. Pelanggaran hak dalam bidang pendidikan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul bangsa, kelas, dan agama. Sikap senioritas seringkali menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di sekolah. Contohnya, bullying. Kita tahu bullying adalah kekerasan. Maka dari itu, kita harus stop bullying, oke? Pelanggaran hak dalam bidang hukum. Ada beberapa contoh diantaranya. Yang pertama, adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap masyarakat kecil. Selanjutnya, seseorang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya, jenis hukuman yang tidak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan yang terakhir, pengadilan hukum berpihak pada kalangan tertentu. Berikutnya, pelanggaran hak dalam bidang politik. Ada beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran hak dalam bidang politik. Di antaranya, penegak hukum yang tidak optimal kepada para pejabat. Kedua, dilarang mengajukan diri sebagai wakil rakyat. Selanjutnya, memanipulasi hasil pemilu. Terakhir, pelanggaran hak dalam bidang ekonomi. Contoh kasusnya, korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran HAM secara ekonomi oleh seseorang kepada HAM banyak orang. Kenapa begitu? Karena korupsi berarti merugikan keuangan negara. Sistem pengadaan karyawan dengan bagi hasil antara karyawan dengan perusahaan outsourcing. Dan materi terakhir, kasus pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Contoh, tidak membayar pajak. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Beberapa kasus pengingkaran kewajiban. Pertama, pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga. Kedua, pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah. Ketiga, pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat. Dan terakhir, pengingkaran kewajiban di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga. Contohnya, tidak membantu orang tua, tidak membersihkan rumah, tidak merapikan kamar, dan lain sebagainya. Pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah. Contohnya, 1. Bolos dari sekolah. 2. Tidak mengerjakan PR dari guru. 3. Tidak melaksanakan piket kelas. Dan terakhir, tidak membayar uang kas atau komite. Selanjutnya, pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat. Contohnya, tidak mengikuti kerja bakti
absen ronda malam, tidak membantu masyarakat, tidak membayar hutang tetangga. Terakhir, pengingkaran kewajiban di lingkungan negara. Contoh pentingnya, tidak membayar pajak, tidak membayar denda atau hukuman, merusak fasilitas umum, dan melanggar rambu lalu lintas. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. 그리고 늦었지만 결혼 축하드립니다. 나이도 선수. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih seringkali terjadi di Indonesia. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang melanggar hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sendiri telah diatur oleh beberapa Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat 3 mengenai upaya pembelaan negara, Pasal 28 ayat 1 mengenai kewajiban menghormati hak asasi manusia, dan Pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban warga negara dalam ikut serta pertahanan dan keamanan negara. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Tahsin dari Desa Rengas 2 akan sedikit menjelaskan materi PPKN mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Cara penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Cara pertama adalah dengan menjalankan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan adalah yang pertama, menegakkan hukum yang adil. Dengan menegakkan hukum yang adil, maka akan meminimalisir orang-orang yang melanggar hak dan mengingkari kewajiban karena hukum yang berlaku. Selanjutnya, mengoptimalkan lembaga negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan masyarakat, prinsip-prinsip bernegara, serta meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Dengan ini, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diatasi dengan aman dan lancar. Cara kedua adalah dengan introspeksi diri sendiri. Terkadang dalam diri seseorang memiliki sikap egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Sikap inilah yang membuat hak dan kewajiban seringkali tidak selaras. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghapus sikap seperti itu agar kehidupan bernegara berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Cara yang ketiga adalah menerapkan Pancasila. Yang pertama, menerapkan sila keempat. Negara Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah yang sangat berpengaruh. Dalam hal ini, pemerintah harus bijak dalam menegakkan keadilan dan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah menerapkan sila kelima Pancasila. Jika keadilan ditegakkan, maka tidak akan ada lagi warga yang merasa belum dihargai sebagai warga negara yang baik. Saya Andir Aprilia akan melanjutkan materi dari Saudara Tahsin. Partisipasi masyarakat dalam menangani pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya dalam menangani hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak dapat berjalan dengan semaksimal mungkin apabila hanya dilakukan oleh pemerintah. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara adapun bentuk partisipasi warga negara dalam mencegah pelanggaran. Berikut bentuk partisipasi warga negara dalam mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Yang kedua, mengeluarkan pendapat dengan baik. Yang ketiga, masing-masing anggota keluarga
keluarga menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik. Baiklah, berikutnya yang pertama, guru dan peserta didik memahami hak dan kewajiban dengan baik. 2. Guru dan peserta didik menjalankan hak kewajiban di sekolah sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, peserta didik mematuhi peraturan yang dibuat sekolah. Yang keempat, guru menjalankan kode etik profesinya. Yang kelima, sebagai peserta didik, tugas utamanya adalah belajar. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dira. C. Di lingkungan masyarakat. 1. Saling menghargai dan saling menghormati warga masyarakat. 2. Memahami dengan baik apa yang menjadi kewajiban dan hak sebagian warga masyarakat. 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Kolbiatus IPA. 3 faktor penyebab terjadinya pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang diciptakan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seorang yang mempunyai sikap seperti ini akan melalaikan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. B. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga membentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. C. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dita Leza. D. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. E. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dan jejaring sosial media. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. F. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap sikap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.